Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa NTB 1. Kali ini podcast kita begitu spesial. Beliau ini adalah caleg muda DPD RI dari Dapil NTB, Mbak ya, Mbak Mirah Midadan Fahmid. Beliau ini sekarang ada di komposisi persaingan ketat calon anggota legislatif DPD RI. Mbak, saya sedikit profiling. Mbak Mirah lebih banyak di luar NTB ya. Betul. Lalu lintasnya begitu tinggi. Bahkan berkarir masih sampai sekarang berkarir di DPD RI ya. Sampai bulan Agustus sampai kemarin, Agustus di Komite 2 Komite 2 DPD RI. Gitu. Apa yang membuat Mbak ingin kembali ke daerah? Bahkan mungkin padahal zona nyaman juga di Jakarta ya. Iya, Apa yang membuat sudah ingin kembali ke NTB ya, khususnya di Bima gitu? Iya, pertama karena saya kerja sebagai staf ahli itu, jadi pemantiknya di situ. Ya istilahnya ketika saya bisa membantu orang lain, kenapa bukan dari diri saya gitu? Kan ujungnya sama-sama membangun daerah, khususnya Nusa Tenggara Barat. Kenapa harus di Nusa Tenggara Barat? Syarat dari keluarga besar yang memberikan restu itu cuma satu, boleh masuk ke politik sebagai aktor utama. Ini kan kita sebagai aktor utama nih, Henturan. Selama ini Mirah ini selalu di balik layar, soalnya selalu menjadi tim pemikir. Boleh menjadi aktor utama, tapi harus membangun daerah, harus kembali ke kampung halaman. Nah, kembalinya Mirah ini ke kampung halaman adalah dengan misi seperti itu. Karena saya percaya bahwa politik ini adalah alat yang memang hanya bisa baik kalau dimasuki oleh orang baik. Akan menjadi alat yang baik kalau memang yang menggunakan alatnya juga orang yang mengerti, orang yang paham cara menggunakan alat tersebut. Kalau tidak paham ya pasti akan disalahgunakan, kurang lebih seperti itu. Ya saya merasa cukup percaya diri ya. Cukup percaya diri dalam arti punya modal lah, punya modal dalam diri, punya latar belakang pendidikan yang cukup, punya pengalaman kerja khususnya di bidang politik yang cukup gitu. Apalagi ada kaitannya dengan DPD RI itu sendiri. Sudah 3 tahun sebagai staf ahli di Komite 2 DPD RI, saya rasa itu sudah cukup menjadi modal gitu ya untuk akhirnya kembali ke kampung halaman, kembali ke Nusa Tenggara Barat. Niatnya cuma satu, untuk bisa membangun Nusa Tenggara Barat. Pemerataan pembangunan insya Allah itu, ya itu mimpi yang jangka panjang dan itu mimpi besar, tapi harus ada langkah kecil yang kita bisa lakukan. Nah, yang sedikit saya tahu di Komite 2 itu kan satunya kewenangan mendistribusikan termasuk pemekaran wilayah. Nah, sekarang ini kan sedang naik lagi isu nih tentang Provinsi Pulau Sumbawa soal pemekaran. Nah, sudut pandang Mbak tentang PPS dan kalau memang masih ada minusnya seperti apa menurut Mbak yang harus dibenahi dari agenda besar ini gitu? Jadi ya isu PPS ini tiba-tiba mencuat lagi. Muncul lagi. Setiap 5 tahun kalau nggak salah. Setiap 5 tahun muncul lagi. Tapi selama saya sebagai staf ahli di Komite 2 DPD RI selama 3 tahun, isu PPS ini belum pernah saya dengar ada di lingkungan Komite 2 lah. At least di Komite 2 itu belum pernah ada isu itu. Tapi secara umum saya bisa memberikan pandangan bagaimana niat untuk semangat untuk memekarkan Pulau Sumbawa menjadi satu provinsi sendiri. Ini kalau saya berbicara dari sisi keilmuan, ini memang masih banyak hal yang harus kita siapkan gitu. Ya tentu tidak mudah untuk bisa membangun satu provinsi baru. Walaupun itu adalah pemekaran gitu ya. Banyak hal yang perlu kita siapkan. Pertama dari ya setidak-tidaknya adalah penentuan lokasi pusat pemerintahan itu sendiri. Kalau kita lihat secara geografis di Pulau Sumbawa, antara Kota Bima dengan KSB misalnya, ini kan jaraknya sangat jauh. Gitu. Ketika kita mau membentuk mereka menjadi satu provinsi,
setidaknya lokasi pusat pemerintahan itu idealnya itu harusnya ada di tengah. center, di tengah. Ya, di tengah gitu. Idealnya harus di tengah. Kenapa? Agar dari kiri, kanan, depan, belakang semuanya enak gitu. Betul. Untuk ngumpul gitu. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana kesiapan infrastrukturnya? Lokasi mana yang akan kita pilih gitu. Dan untuk mau misalnya kalau sekarang kan di Pulau Sumbawa adanya di Kota Bima nih, cuma satu kota nih yang ada di Kota Madia di Pulau Sumbawa ini hanya ada di Kota Bima gitu. Bagaimana Kota Bima ini, kalaupun misalnya kita anggap saja di situ adalah pusat pemerintahan yang akan dipilih, bagaimana kesiapannya gitu? Kesiapan infrastruktur, minimal infrastruktur gitu ya. Infrastruktur ini ya kalau kemarin saya akhir bulan lalu itu saya lagi ada di Kota Bima. Saya harus terbang dari Kota Bima menuju Makassar. Itu kegiatan yang sangat mendesak yang saya pokoknya tidak bisa diundur nih. Beberapa jam, kurang dari 24 jam, tiba-tiba dikabari kalau penerbangan ditunda tanpa diketahui, tanpa diberitahu ini ditunda berapa jam. Ini bukan penundaan sekian jam, tapi penundaannya itu sekian hari. Alasannya untuk menunggu penumpang pesawat itu full. Untuk jalur yang sama agar bisa kita terbang dari Bima ke Makassar gitu. Nah, ini kan jadinya sudah terlihat banyak hal yang harus kita siapkan, minimal dari aspek transportasi. Kita untuk bisa menjadi satu provinsi tentu ada lalu lintas barang dan jasa gitu, ada lalu lintas manusia, sumber daya manusia dan segala macam. Kalau untuk hal yang sepele ini saja kita belum mampu, ya apakah kita sudah siap dengan akhirnya betul-betul kita berdiri sebagai suatu provinsi baru gitu. Jadi memang PR-nya masih banyak. Untuk mendirikan satu provinsi baru itu PR-nya sangat banyak. Masalah distribusi semuanya. Gitu. Berarti pembenahan dari aspek transportasi yang sangat penting salah sekarang, satunya ya. Karena penerbangan sekarang kita ketahui kan termasuk yang rate-nya sangat tinggi ya. Harga tinggi, cuman rate-nya juga masih rendah. Betul. Ini juga mungkin bisa masih menjadi masukan juga buat daerah. Itu transportasi udara itu memang masih sangat perlu kita genjot gitu ya. Kemarin masuk satu maskapai baru, alhamdulillah gitu ya, masuk satu maskapai baru di tapi belum menjawab soal harga ya, solusi soal harga. Belum bisa menjawab itu. Saya pikir ketika masuk satu maskapai akhirnya harga ini bisa kita bisa kita turunkan gitu ya, karena ada pesaing gitu. Ternyata juga belum sebegitu ngefeknya juga, dan itu ternyata masih banyak jadwal-jadwal yang harus di reschedule karena perkara penumpangnya kurang dan segala macam gitu ya. Banyak hal-hal teknis yang memang kalau dari sisi bisnis, kalau kita lihat dari kacamata bisnis usaha ya itu hal yang wajar, tapi dari sisi regulasi kan jangan seperti itu, ada kerugian konsumen gitu. Ada hal-hal yang memang sepertinya memang harus dibenahi. Banyak hal yang harus dibenahi. Jangan tiba-tiba memang kita mendorong inisiasi ini, walaupun itu per 5 tahun ya, inisiasi per 5 tahun muncul isunya, tapi harus tetap matang. Dan harus tetap dibahas ya. Harus tetap dibahas, jangan cuma per 5 tahun gitu. Kalau memang betul-betul niat ya kita betul-betul juga harus memperbaiki dari awal gitu. Mulai dari alasan secara naskah akademiknya lah naskah akademiknya apa semua. Semua kajian-kajiannya secara akademik, secara teoritis, secara aktualnya seperti apa, itu harus tetap dikaji semuanya sebelum akhirnya benar-benar kita menyatakan semangat untuk mau membangun PPS gitu. Berarti solusinya direct flight itu diperbanyak lagi, kemudian rate harganya diturunkan. Harga itu karena kalau untuk transportasi jadi pemicu udara inflasi malah betul, pemicu inflasi itu menjadi salah satu. Ya, Mbak, kita sedikit agak lompat ini temanya tadi soal pemerintah daerah dan infrastrukturnya. NTB ini punya populasi generasi Z dan milenial itu cukup tinggi, sampai 2,1 juta ya. Itu hampir 54% malah dari populasi pemilih kita. Nah, mungkin karena ini juga megang peranan besar dalam pemilihan nanti, apa yang pendekatan yang Mbak lakukan selama ini atau di ke depan
terhadap generasi muda ini untuk memfamiliarkan peran dari DPD ini. Jadi Mirah ini selalu turun dengan tanpa malah lebih rajin mensosialisasikan lembaga DPD RI itu sendiri daripada mensosialisasikan personalnya Mirah gitu. Jarang sekali Mirah ini turun kampanye untuk ayo Mirah gitu. Lebih ke menjelaskan, memberitahu, menginformasikan tentang kita tuh punya loh lembaga tinggi negara namanya tuh Dewan Perwakilan Daerah gitu. Ada yang namanya DPD RI yang levelnya tuh setara dengan DPR RI gitu. Kita sama-sama lembaga tinggi negara, orang kantor kita bareng gitu. Kita di satu gedung yang sama, tapi memang atensi masyarakat khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat terkait DPD RI ini memang masih sangat minim. Nah, salah satu jalan yang saya lakukan adalah itu tadi, setiap bisa bersilaturahmi, saya selalu diutamakan, diomongkan di depan adalah DPD RI ini, eksistensi DPD RI, kewenangannya apa, tugasnya apa, dan jangan sampai ada mispersepsi mungkin. Persepsi yang keliru gitu. Ada harapan yang akhirnya masyarakat pikir DPD RI ini tugasnya sama dengan DPR RI, DPRD Kabupaten Kota Provinsi gitu. Saya selalu menjelaskan bahwa kita bermain di wilayah yang berbeda. Banyak harapan masyarakat. Saya itu tidak masalah dengan banyak yang khawatir, misalnya ketika kita tidak bisa menjanjikan mereka program jangka pendek, itu akhirnya mereka jadi cuek gitu. Dan memang ada anggapan seperti itu di lapangan. Kenapa DPD RI tidak sebegitu terkenalnya atau sebegitu masifnya? Karena memang masyarakat merasa tidak ada keuntungan yang bisa didapatkan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi memang DPD RI itu selalu berkaitan dengan pimpinan daerah. Harus memastikan program pusat dan daerah itu sinkron. Caranya seperti apa? Ya kita harus membangun komunikasi yang baik dengan para pimpinan daerah gitu. Gubernur, wali kota, bupati itu kita harus jaga komunikasinya. Eksekutorialnya ada di pemerintah daerah. Jadi, tetap di pimpinan daerah. Kan DPD nggak punya dana reses. Dana reses sebenarnya kita punya. Dana aspirasi dan segala macam sama. Kita sama-sama punya. Jadi kurang lebih gini. DPD RI dan DPR RI itu sama saja. Bedanya di hak budgeting. DPR RI punya hak untuk mengetok anggaran belanja negara, gitu. DPD RI tidak punya itu. Tapi apa yang harus diperjuangkan oleh anggota DPD RI di dalam APBN itu adalah transfer daerah, anggaran transfer ke daerah. Jadi ketika misalnya Mirah terpilih jadi anggota DPD RI wakil dari Nusa Tenggara Barat, maka transfer daerah untuk Nusa Tenggara Barat itulah yang harus diperjuangkan. Tapi tetap yang nanti mengesahkan tetap DPR RI dan pemerintah gitu. DPD RI istilahnya memberikan rekomendasi, memberikan masukan, pandangan gitu. Ini yang seharusnya, ini yang dibutuhkan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat. Dari mana kita bisa mengetahui kebutuhan itu? Ya dari berkomunikasi dengan para kepala daerah. Dengan para eksekutor-eksekutor itu gitu. Dan kita juga harus nge-push sebagai anggota DPD RI itu harus bisa menjembatani gitu ya program yang bagaimana sih, jangan sampai program pusat itu jalannya ke kanan, kita jalannya ke kiri gitu. Kan harus sinkron semua. Sejalan. Nah, mungkin itu juga yang akhirnya menjadi alasan kenapa DPD RI ini tidak boleh ada warna di belakangnya. Tidak ada boleh partai. Pimpinan daerah boleh pakai warna. Boleh dari partai. Boleh juga independen. Lebih leluasa bergerak ya untuk karena kita ada kepentingan yang lebih luas daripada itu. Saya tidak pernah berani menjanjikan program jangka pendek yang langsung menyentuh masyarakat, yang bisa menyelesaikan kebutuhan masyarakat dalam satu hari gitu. Itu tidak bisa dijanjikan oleh para anggota DPD RI karena kalaupun itu bisa dilakukan, bisa, tapi dilakukan secara personal gitu. Dan tentu volumenya, angkanya itu pasti tidak sebesar dan tidak sebanyak para anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten Kota Provinsi gitu. Karena memang itu kita beda kolam gitu. Beda mainannya beda. Tapi dari segi kewenangan dan dampaknya buat daerah juga tidak kalah besar kan, artinya ketika berhasil nge-push angka transfer DAK misalnya, kalau di
angkanya lebih besar, tentu manfaatnya manfaatnya juga besar buat untuk pendidikan, iya buat ada kesehatan. program-program turunan. Betul. Yang memang jadi bedanya adalah yang bisa diberikan oleh anggota DPD RI untuk daerahnya itu memang dampak jangka panjang, bukan jangka pendek, dan memang secara indirect, tidak langsung bisa langsung dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi kita lebih banyak korek-korek APBD, Perda, Ranperda gitu. Dari Kurang lebih regulasi, lebih banyak ke regulasinya, regulasinya. iya. Nah, ini pemirsa terutama Gen Z dan milenial mesti mendalami betul ya apa perannya, sehingga ketika mau menyampaikan aspirasi bisa juga direct, tapi harus dipahami juga sampai di mana ruang lingkupnya. Sampai di mana ruang gitu. lingkupnya, sebesar apa, seleluasa apa kita Seluasa bisa apa, berjalan gitu. Dan saya rasa ini yang perlu diketahui oleh para generasi milenial dan para pemilih pemula di Gen Z ini, karena memang ini yang kurang informasi tentang eksistensi, kewenangan, apa segala macam tentang DPD RI ini sangat kurang. Dan saya rasa seluruh masyarakat ini harus juga mengawasi kinerja dari para anggota DPD RI, jangan hanya cuma mengawasi DPR RI dan DPRD gitu. Karena fokus masyarakat hanya ke sana gitu. Sementara DPD RI ini tidak mendapatkan pengawasan yang cukup gitu. Tetap harus diawasin. Kita harus sama-sama mengawasi semua kinerja. Iya. Kalau kembali ke pertanyaan yang hampir sama soal populasi Gen Z kita yang tinggi pemilihnya, seperti apa Mbak meyakinkan bahwa saya ini representasi dari Gen Z dan milenial gitu, karena isu-isu anak muda juga banyak kebutuhannya di pemerintahan. Seperti apa Mbak melakukan treatment itu ke anak-anak muda kita untuk meyakinkan pilih saya misalnya? Pilih saya gitu ya. Iya, kalau teman-teman yang milenial, yang Gen Z ini kan mereka ini ya karena kita masih seumuran ya. Jadi saya rasa kita ini butuh ruang diskusi, butuh waktu untuk ngobrol gitu. Kita butuh ruang untuk menunjukkan unjuk diri, untuk menunjukkan kreativitas. Kita tuh butuh wadah gitu. Kita hanya butuh wadah itu. Sementara untuk bisa menampung itu memang sangat minim. Bukan minim ya, mungkin ada banyak keterbatasan. Kalau saya lihat di Pulau Lombok, rasa-rasanya wadah itu sudah mulai banyak, khususnya di Kota Mataram. Wadah-wadah untuk menampung banyak sekali gerakan-gerakan, ruang literasi juga sudah mulai sangat banyak. Komunitas sudah banyak. Betul. Gitu. Di Pulau Sumbawa mungkin jumlahnya lebih sedikit daripada kalau kita bandingkan dengan Pulau Lombok untuk pergerakan wadah-wadah seperti itu. Variasinya masih terbatas gitu di Pulau Sumbawa. Nah, yang saya lakukan adalah akhirnya saya itu setiap hari Selasa itu di rumah itu membuka rumah untuk mengundang seluruh komunitas hadir. Ya minimal ada 4 lah atau 5 komunitas yang akhirnya bisa kita terima dalam satu hari. Komunitasnya beragam dari berbagai sektor. Mau sektor olahraga, seni dan segala macam. Ya, kita terima, kita ngobrol. Apa sih masalahnya? Apa sih yang bisa kita bantu? Kalau misalnya Mirah duduk sebagai anggota DPD RI, apa yang bisa disampaikan? Apa yang harus diperjuangkan gitu? Karena dari hal-hal kecil seperti itu, itulah yang akhirnya bisa menampung aspirasi-aspirasi. Dan ya karena kita populasi sudah 50% lebih ini diisi oleh anak-anak muda. Ya regenerasi itu sudah hal yang pasti gitu ya. Jadi memang ya inilah yang harus kita rangkul semua. Banyak aspirasi-aspirasi ini yang banyak yang ini juga yang oh iya ya hal ini terjadi ya. Oh iya ada keterbatasan ini ya. Gitu. Berarti ada input-input baru yang banyak input baru ya. Dan itu akan menjadi catatan penting. Istilahnya gini, ketika saya duduk di kursi DPD sudah ada bahan gitu untuk dibahas. Sudah jadi nggak kosong gitu loh, kepala ini nggak kosong, pundak ini udah ada bebannya gitu. Pundak ini sudah ada bebannya, sudah harus ada yang kita pertanggungjawabkan, karena memang harus ada yang kita perjuangkan, harus ada yang kita suarakan gitu. Dan Mirah sangat merangkul itu semua. Bahkan melengkapi visi misinya mungkin. Iya. Iya. Oke, Mbak Mirah, kita juga sempat melakukan survei internal Kami Smart Poll Indonesia dan NTB 1 melakukan survei untuk caleg DPD RI, termasuk partai dan personal. Kemarin kita survei. Hasilnya ini mungkin bisa mengejutkan, bisa mengecewakan juga dalam tanda kutip. Itu Mbak di urutan
terakhir ya di Buncit kemarin, tapi muncul akhirnya di survei itu dengan angka 3%. Pendapat Mbak terhadap hasil survei seperti apa, dan ataukah punya pembanding mungkin dengan survei internal mungkin? Oke. Pertama, alhamdulillah nama kita masih muncul. Yang kedua, ketika saya melihat hasil survei itu, satu pertanyaan saya sebenarnya, apa metodologinya? Bagaimana sebaran respondennya? Saya orang yang sangat percaya dengan hasil survei. Maksudnya dengan hal yang berbau statistik, dengan hal-hal yang dengan metodologi ilmiah itu saya sangat percayalah akurasinya seperti apa. Maka ketika tim Mirah ini mengeluarkan hasil survei itu, mana sebaran surveinya, mana sebaran respondennya gitu, apakah merata atau tidak, karena sangat terlihat ini yang muncul paling atas, yang mendominasi ini dari mana-mana saja gitu. Ketika nama ini muncul berarti bisa kita kasih gambaran umum gitu ya, karena kan ada beberapa kelihatan nih dari geografisnya nih kelihatan semuanya. Oh, berarti jangan sampai respondennya memang lebih banyak dari segmen tertentu, dari wilayah tertentu gitu. Itu terlihat tanpa kita perlu mencari tahu lebih lanjut. Kalau saya karena memang terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, jadinya sudah ngerti gitu. Itu menjadi pemicu, motivasi. Berarti untuk daerah-daerah tertentu memang Mirah masih sangat minim sosialisasinya, ya banyaklah yang memang berarti orang-orang memang masih kurang mengenal Mirah. Maka untuk daerah-daerah itu yang sudah saya petakan juga, akhirnya kita harus melakukan treatment khusus untuk daerah tersebut. Dan tanpa meninggalkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita bangun dari awal gitu ya sampai sekarang. Ini kita belum ada survei pembanding, kita belum melakukan survei juga. Ya kurang lebih hasil survei itu memang bisa menjadi pemacu sebenarnya. Kita sangat terinspirasi dengan itu, tapi tidak membuat kita lesu gitu ya. Tapi itu cukup menghebohkan loh. Cukup menghebohkan minimal tim saya gitu. Dan muncul namanya di situ ya. Betul. Tapi itu cukup heboh. Siapa tahu nanti setelah survei itu angkanya malah naik. Iya, nanti kita lihat. Amin. Iya. Kemudian ini soal kita terlepas dari soal elektabilitas, tapi kita tarik lagi soal isu daerah. Salah satu PR di wilayah Bima, maksudnya daerah kelahiran kita nih Mbak. Salah satu yang menjadi masalah adalah soal stabilitas keamanan. Aspek ini masih menjadi keluhan. Ukurannya adalah investasi yang masih relatif minim, karena masih terjadi, mohon maaf ya, perang kampung masih terjadi, blokade jalan masih terjadi gitu. Nah, Mbak mungkin sudah punya concern untuk isu ini. Seperti apa pola pendekatan baik pemerintah daerah maupun langsung direct kepada masyarakat nanti? Ini hal yang menjadi PR luar biasa ketika selama saya turun selama melakukan sosialisasi, melihat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi lah khususnya di Bima kota dan kabupaten. Ini memang rasanya sedih gitu, karena sumber daya alamnya sangat melimpah, sumber daya manusianya sangat banyak. Kalau kita bisa maksimalkan, kawinkan dua sumber daya ini, sebenarnya kita bisa pesat, roket itu kita tuh. Cuma memang di sini masalah utama yang selalu saya temukan di lapangan adalah tingkat resistensi terhadap suatu perubahan itu sangat besar. Masih dirasakan. Terakhir saya ada dalam suatu dialog publik, diskusi publik, banyak harapan sebenarnya dari teman-teman generasi muda, teman-teman pemuda semuanya punya harapan yang sangat besar untuk akhirnya kita bisa menjadi lebih baik, kota dan kabupaten ini jadi lebih sejahtera dan segala macam dengan segala kekayaan yang kita punya. Tapi memang akhirnya saya kembalikan pertanyaan ke forum bahwa boleh, kita bisa loh seperti ini, kita bisa loh melakukan hilirisasi, kita bisa melakukan ABCD segala macam. Pertanyaannya adalah,
kenapa resistensinya terlalu besar? Kenapa setiap ada yang masuk langsung ditolak gitu? Kenapa nggak dikaji dulu gitu? Kenapa? Dulu. Iya, kenapa tidak melakukan, dan kajian itu jangan cuma dialog antar pihak, maksudnya setiap pihak punya kajian ilmiahnya gitu. Jadi kita nih mempertemukan hal-hal yang ilmiah gitu. Jangan cuma hal-hal yang egosentris gitu. Ada hal-hal yang memang bisa kita pertanggungjawabkan ketika kita berdialog. Ini yang saya rasa masih sangat kurang terjadi, kurang diaplikasikan di sana. Akhirnya memang ya mungkin di banyak kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat gitu ya secara umum. Kenapa akhirnya kita investasinya sangat minim gitu, hampir zero investment malah ya. Jadi memang gini, konsepnya adalah konsep dari pertumbuhan ekonomi gitu ya. Rumus dasar dari pertumbuhan ekonomi itu adalah konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi, dan net ekspor impor gitu. Jangan sampai impor kita juga lebih besar daripada ekspornya gitu kan. Nah, ada memang variabel investasi yang harus masuk dalam suatu pertumbuhan ekonomi itu. Gimana caranya? Kalau konsumsi masyarakat kita sudah pasti akan selalu berjalan. Sisa kita mainkan besaran konsumsi masyarakat. Besaran konsumsi masyarakat itu hanya bisa kita mainkan besarannya kalau income-nya naik. Kalau ada gaji yang naik, pendapatan ini dan segala macam naik, itu pasti konsumsinya akan naik. Saving nanti juga akan ikut naik. Perputaran uang akan lebih lancar, lebih besar gitu. Government spending, pengeluaran pemerintah itu sudah pasti. Minimal gaji untuk ASN. Segala macam pembelian yang rutin gitu ya, belanja rutin itu jasa, pengadaan itu kan selalu tuh itu jadi perputaran itu akan selalu ada. Investasi kalau mandek, kalau ini nol, ini nggak bakal bisa kita tumbuh. Kalau ini semua ditambah nol, yang nolnya ini nggak bisa jadi penggerak gitu. Nah, faktor investasi ini bagaimana cara kita menggait investor, membuat investor nyaman untuk bisa membangun gitu ya. Dan nggak cuma nyaman, untuk bisa membuat investor masuk itu kan banyak variabelnya. Ada stabilitas politik, ada stabilitas keamanan, ada yang lain-lain. Banyak sekali faktor-faktor yang akhirnya bisa membuat para investor masuk. Gimana caranya agar faktor-faktor itu semuanya bisa terchecklist agar kita nih bisa mendapatkan investor. Meyakinkan investor itu gampang-gampang mudah sebenarnya. Gampang-gampang sulit, gampang-gampang mudah harusnya nih. Ya itu kan pendekatan beda ya, pendekatan personal kita bisa lakukan untuk investor. Ya sesama manusia ini kan kita bisa lah ngobrol mencairkan itu. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan stabilitas politik, stabilitas keamanan dan segala macam ini yang harus kita jaga. Ya, salah satu pertanyaan dari investor biasanya kan, saya mau investasi di Bima, di Pulau Sumbawa dan NTB. Bagaimana aspek keamanannya misalnya? Nah, ini kan sementara di lapangan kalau muncul di survei internal mereka misalnya pasti akan muncul red zone misalnya gitu. Karena blokade jalan masih terjadi, perang kampung masih terjadi. Nah, mungkin Mbak punya masukan buat pemerintah daerah treatmentnya terhadap masyarakat terutama supaya ketika hal-hal ini masih terjadi akan mempengaruhi ke hal-hal besar tadi gitu soal investasi gitu. Nah, ini sepertinya yang belum clear di tingkat pemerintah dan masyarakat. Mbak punya treatment khusus untuk itu. Mirah ini bisa menjadi jembatan ya untuk bisa menjembatani baik itu investor nanti ke depannya atau apa segala macam, karena akhirnya teman-teman pemuda nih, teman-teman yang muda semua khususnya di Kabupaten dan Kota Bima ini akhirnya, dan Dompu juga akhirnya melihat Mirah ini sebagai sosok yang wah ini nih bisa nih kita sefrekuensi nih gitu. Nah, tapi memang tidak bisa dipungkiri ada perang antar kampung yang ternyata itu juga at certain point itu menjadi budaya gitu loh. Jadi memang jadi memang hari ini mereka, masih berlangsung. Jadi ada kalendernya gitu untuk mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi memang sangat disayangkan, dan ini yang bisa menyelesaikan ini tidak lain dan tidak bukan adalah kepala daerah. Ketika kepala daerahnya bisa tegas untuk memotong misalnya mata rantai hal yang seperti itu, saya rasa juga
bisa selesai gitu. Ya sampai kapan sih kita mau perang antar kampung gitu ketika kita sudah ketika kita sudah bertengkar masalah ide gitu ya. Kita ini di udah tempat lain levelnya di tempat sudah lain, bicara di daerah teknologi lain. informasi. Iya, ketika kita sudah bertengkar gimana sih caranya sudah bicara IA di tempat lain, kita masih bicara kita nih perang masih kampung. berbicara gimana cara kita mengalahkan kampung sebelah gitu kan. Jadi jauh sekali nih kita topik pembahasannya nih terlalu jauh gitu. Untuk bisa mengeskalasi itu ya pimpinan daerah itu memegang peranan penting. Sangat penting. Daerah itu saya rasa semua masyarakat ini masih manut gitu ya sama pimpinannya. Nggak mungkin juga terpilih sebagai pimpinan daerah kalau tidak menang dari suara hati masyarakat gitu kan. Nah, sudah pasti mayoritas dari masyarakat itu pasti bisa diatur gitu ya oleh para pimpinan daerah. Nah, sebegitu pentingnya para pimpinan daerah memang yang bisa mengubah mungkin budaya-budaya tersebut, diubah menjadi ke hal yang lebih positif, dibukakan wadah misalnya, dibukakan wadah baru gitu ya untuk mereka lebih berekspresi di wadah tersebut gitu. Ya kalau suka perang mungkin dibukain apa kayak gitu ya, latihan MMA, apa ya kayak gitu ya bisa gitu, kita bukakan wadah gitu. Kita buat fun gitu karena yang melakukan itu juga yang terlibat dalam misalnya perang-perang antar kampung kayak gitu juga banyak anak mudanya gitu. Nah, anak muda ini memang ketika kita cari tahu alasannya karena mereka tidak punya aktivitas, makanya mereka membuat aktivitas yang seperti itu, tidak ada salurannya, tidak ada wadahnya. Kalau tidak ada wadahnya berarti apa salahnya kita membuatkan wadah-wadah baru. Kalau diserahkan semua ke masyarakat ya udah monggo masyarakat yang tolong buatkan ininya, masyarakat harus mandiri. Ada tipikal daerah, masyarakat di daerah yang memang tidak bisa langsung dilepas seperti itu. Harus di-guidance, harus dibentuk dulu, dilatih dulu, terbentuk sudah nanti mengental baru bisa dilepas gitu. Nggak bisa, tapi memang ada daerah misalnya kayak Bandung ya. Bandung itu tanpa perlu intervensi, mereka langsung buatin sendiri. Mereka lebih bisa membentuk sendiri, membentuk ekosistem baru sendiri segala macam tanpa perlu intervensi. Nanti kalau udah jadi, baru masuk intervensi pemerintah daerah segala macam, dikuatkan gitu. Jadi memang pemerintah malah pindah ke tempat yang lain. Jadi ada beda-beda memang treatment untuk yang namanya masyarakat satu daerah ya, tipologinya berbeda-beda. Jadi memang treatment pasti beda-beda gitu. Ya pimpinan daerah punya PR yang banyak gitu. Ya, ketika terpilih nanti menjadi anggota DPD RI di komite berapapun ya. Tapi Mbak mungkin sudah punya kerangka ide apa yang mau dilakukan pertama kali untuk NTB atau mau spesifikkan ke Bima misalnya gitu. Pertama kali untuk NTB, kalau NTB yang harus saya lakukan adalah komunikasi ke pimpinan daerah itu. Menjaga komunikasi itu tidak mudah karena ya tergantung penerimaan dan segala macam, tapi menjaga relasi yang baik dengan para pimpinan daerah untuk memastikan semua program nantinya kita bisa jalan sama-sama. Ini DPD RI tidak jalan sendiri soalnya. DPD RI harus bergandengan dengan para pimpinan daerah, gubernur, wali kota, dan bupati, siapapun nanti yang terpilih gitu ya. Nah, kita harus bergandengan tangan. Nah, ini yang menjadi PR pertama. Kalau komunikasi di tahun pertama, di awal kerja sudah baik, insya Allah nanti di sisa tahunnya, ya sisa kita jaga, kita maintain semuanya dengan baik. Nanti setelah itu baru kita turunkan ke masalah program-program apa yang harus memang betul-betul kita eksekusi di awal gitu. Apa sih kebutuhan Nusa Tenggara Barat? Butuhnya apa? Butuh investor. Investor mau investasi di mana? Yuk kita jabarkan. Mau segmennya apa? Mau segmen apa? Terhampar semua. Iya, benar. Mau di mana? Kita mau fokus di mana? Yuk kita bantu gitu. Nah, itulah fungsinya para anggota-anggota dewan yang di pusat. Yuk kita bantu carikan, yuk kita bantu komunikasikan seperti itu. Tapi harus jelas dulu. Ayo mau bangun di mana. Dan saya pengennya bisa ada di 10 kabupaten kota. Dalam artian harus merata, tidak hanya di wilayah basis. Tentu dari setiap caleg pasti punya wilayah basisnya masing-masing. Tapi kalau udah bicara pemerataan bangunan ya harus ada di 10 kabupaten kota. Dan itu menjadi harapan saya sendiri gitu ya. Maksudnya ketika terpilih pun harus benar-benar suara dari 10 kabupaten kota agar seorang Mirah ini ketika terpilih benar-benar menjadi representasi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukan wakil dari sekian kabupaten kota saja gitu. Harus merata dari awal, semuanya harus merata.
Ya, menarik sekali obrolan kita dengan Mbak Mira Midada. Terima kasih perhatian Anda, pemirsa NTB 1. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.